Ada juga gua ingin menganalisa sedikit kawan-kawan tentang diskusi yang cukup hangat di kalangan fans Manchester United. Siapa sih sebenarnya sosok yang paling pas menggantikan Casemiro? Ada yang bilang Bang Elliot Anderson, ada yang bilang enggak Bang Tchouaméni, ada yang bilang enggak Bang lebih cocok Adam Wharton. Ini soal angka, soal ini apa segala macam. Nah, kita coba lihat dari data teman-teman ya. Dari data. Kita lihat dulu ya data Casemiro musim ini. Ini statistiknya Casemiro ya. Nah, Casemiro memainkan musim terbaiknya di United. Sayang ini juga menjadi musim terakhirnya. Statistik yang dia perlihatkan ini mirroring permainan terbaiknya di Real Madrid, baik dari sisi defensif maupun upaya untuk selalu melepaskan progresif passing ke depan. Nah, berdasarkan data ini kita coba lihat ya, siapa kurang lebih sosok pemain yang paling mendekati secara permainan, secara statistik dari seluruh target-target gelandang tengah yang sekarang diincar oleh Manchester United. Nah, gue coba runutin, menurut gue yang paling cocok, yang paling mendekati statistik Casemiro musim lalu itu adalah Elliot Anderson dan juga Aurelien Tchouaméni. Tuh, kalau kita lihat pertama Elliot Anderson ya, on ball movement, kemudian juga front foot defendingnya paling mendekati Casemiro, walaupun ya secara statistik nggak sesuperior dia, tetapi dia yang paling all round alias paling mendekati gitu. Kemudian yang kedua yang paling cocok lagi tuh Tchouaméni guys gitu. Cuman bedanya tipe permainannya yang berbeda dengan Casemiro. Casemiro itu kan anchoring midfield. Kalau Elliot Anderson dan Aurelien Tchouaméni ini lebih kepada tempo controller. Mereka mengontrol tempo dan press resistance ya, di press juga mereka aman-aman aja gitu. Kita lihat bagaimana Tchouaméni itu juga on ball movementnya, mengalirkan permainan ya antar lini itu juga sangat bagus. Begitupun dengan front foot defending ya, sisi defensifnya juga bagus kawan-kawan. Jadi dua pemain ini harusnya diprioritaskan gitu untuk bisa menjadi pengganti Casemiro. Soal harga ya udah all out aja menurut gua, saran gua ya di Elliot Anderson, karena Aurelien Tchouaméni agak berat guys. Kenapa? Karena dia tidak ingin meninggalkan Real Madrid dan Madrid juga nggak mau jual dia gitu. Tergantung nanti seperti apa Jose Mourinho datang ke ruang ganti dan decide future-nya dia, apakah akan menjadi pion penting atau nanti sebenarnya kayak ketika zamannya Carlo Ancelotti ya, nggak terlalu krusial perannya Aurelien Tchouaméni. Nah, sebaliknya nama-nama yang lain guys itu jauh banget gap kualitinya. Nih kita coba lihat dulu ya yang dari opsi-opsi murahnya. Opsi tebus murah anjay, Matheus Fernandes guys. On ball movement kurang, tapi front foot defending oke lah ya. Jadi dari sisi defensifnya bagus, tapi sisa yang lainnya nggak terlalu bagus. Creative threat-nya jelek, bagaimana mengalirkan permainan juga nggak sebagus itu. Ya ini harus dipertimbangkan gitu. Secara harga dan usia mungkin masih bisa berkembang, tapi dia nggak ready langsung untuk step up mereplace. Begitupun dengan Carlos Baleba. Ini menurut gue agak sedikit datanya agak sedikit ini ya nggak valid. Kenapa? Karena di sini dibilang dia press resistance, tapi press resistance gimana kalau lu pertandingan cuman ngelepas passing di bawah 30? Kan Carlos Baleba ini banyaknya passing ke belakang sama ke samping guys ya gitu. Nah terakhir ada Adam Wharton dan juga Sandro Tonali. Nah ini beda banget tipenya nih ya. Kalau Adam Wharton itu lebih kreatif, jadi benar-benar bisa mengisi sisi kreativitas dan juga progresif passingnya lebih baik. Begitupun dengan front foot defending, tetapi tentu on ball movement yang ngalirin permainannya itu nggak sebagus Casemiro. Sandro Tonali sisi defensifnya yang kurang guys gitu. Jadi ini benar-benar kalau Tonali yang didatangkan ya sangat redundant lah kurang lebih efeknya, imbasnya dengan Kobbie Mainoo. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa Sandro Tonali tidak diprioritaskan oleh Manchester United. Jadi kalau dari nama-nama yang beredar, dari jumlah coverage media yang beredar, kenapa selalu Elliot Anderson gitu ya? Karena itu tadi kalau kita compare ya, jadi masuk akal teman-teman gitu kurang lebih ya. Dan